Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Wayuningrum dengan NIM 066040723082 dari kelas 4C PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa anak. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting bagi manusia. Bahasa yang dimiliki manusia sangat dinamis, sehingga dapat berkembang secara terus-menerus. Bahasa digunakan manusia untuk bersosialisasi dan mengungkapkan pikirannya. Oleh karena itu, bahasa merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang diperoleh manusia sejak lahir. Penguasaan sebuah bahasa oleh seorang anak dimulai dengan perolehan bahasa pertama, yang seringkali disebut bahasa ibu. Pemerolehan bahasa merupakan sebuah proses yang sangat panjang sejak anak belum mengenal sebuah bahasa sampai fasih berbahasa. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Menurut Vygotsky, pemerolehan bahasa pertama terjadi melalui interaksi anak dengan lingkungannya. Sekalipun anak telah mempunyai potensi dasar atau alat pemerolehan bahasa yang Chomsky sebut dengan perangkat pemerolehan bahasa. Potensi tersebut berkembang secara optimal setelah mendapat rangsangan dari lingkungannya. Menurut Rosika Herwin, di dalam tulisannya, bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dipelajari seorang anak setelah lahir. Anak-anak biasanya memperoleh bagian bahasa pertamanya dari pengasuhnya, dan biasanya juga dari ibu mereka, yang dikenal sebagai bahasa ibu. Oleh karena itu, bahasa pertama biasa disebut dengan bahasa ibu. Sejak bayi hingga sekitar usia 1 tahun, anak-anak mempelajari bahasa ini dengan mendengarkan seseorang yang berbicara. Bayi kemudian memperhatikan wajah orang tersebut dan memberikan respon sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Teori pemerolehan bahasa anak ada 5, yaitu yang pertama, teori behavioristik atau behavioral. Teori pertama adalah teori behavioristik atau behavioral, dikenal juga dengan istilah teori belajar, yang mana menekankan bahwa bahasa diperoleh melalui kebiasaan atau pembiasaan. Yang kedua, yaitu teori nativisme. Istilah nativisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat. Para pakar nativisme berkeyakinan bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh suatu bahasa. Yang ketiga yaitu teori interaksionis. Teori interaksionis merujuk pada teori yang menekankan bahwa pemerolehan bahasa anak dipengaruhi oleh interaksi sosial. Yang nomor 4 yaitu teori kognitif. Istilah kognitif merujuk pada teori pemerolehan bahasa yang meyakini bahwa kemampuan berbahasa anak berasal dari kematangan kognitif berdasarkan perkembangan usianya. Yang kelima, yaitu teori pragmatik. Teori pragmatik merujuk pada pemerolehan bahasa yang menekankan pada penggunaan bahasa itu sendiri. Biasanya, kemampuan pragmatik dikuasai oleh orang dewasa. Karena kemampuan ini merujuk pada penyampaian ujaran, di mana anak bukan saja memperhatikan kepatuhan pada aturan tata bahasa, tetapi juga kepatuhan pada makna bahasa sesuai konteksnya. Tahap pemerolehan bahasa anak dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu tahap pemerolehan bahasa pertama. Seorang anak tidak secara tiba-tiba memiliki tata bahasa yang teratur dalam otaknya. Tahap pemerolehan bahasa pertama berkaitan dengan perkembangan bahasa anak. Hal ini dikarenakan bahasa pertama diperoleh seseorang pada saat ia berusia anak-anak. Yang kedua, tahap pemerolehan kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan tentang gramatika bahasa ibu yang dikuasai anak secara tidak sadar. Yang ketiga, yaitu tahap pemerolehan semantik.
Pemerolehan sintaksis bergantung pada pemerolehan semantik. Struktur pertama yang diperoleh oleh anak bukanlah struktur sintaksis, melainkan makna semantik. Yang keempat yaitu tahap pemerolehan sintaksis. Konstruksi sintaksis pertama anak normal dapat diamati pada usia 18 bulan. Meskipun demikian, beberapa anak sudah mulai tampak pada usia setahun dan anak-anak yang lain di atas 2 tahun. Yang kelima yaitu tahap pemerolehan fonologi. Secara fonologis, anak yang baru lahir memiliki perbedaan organ. Bahasa yang amat mencolok dibanding orang dewasa. Yang keenam yaitu tahap praujaran. Pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh seorang anak belumlah bermakna. Bunyi-bunyi itu memang telah menyerupai vokal atau konsonan tertentu, tetapi secara keseluruhan bunyi tersebut tidak mengacu pada kata dan makna tertentu. Yang ketujuh yaitu tahap satu kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 12-18 bulan. Pada masa ini, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya. Yang kedelapan yaitu tahap dua kata. Fase ini berlangsung sewaktu anak berusia sekitar 18-24 bulan. Pada masa ini, kosakata dan gramatika anak berkembang dengan cepat. Anak-anak mulai menggunakan dua kata dalam berbicara. Yang terakhir yaitu tahap penggabungan kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 3-5 tahun atau bahkan sampai mulai bersekolah. Pada usia 3-4 tahun, tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya juga lebih teratur. Faktor-faktor pemerolehan bahasa pada anak dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu faktor biologis. Setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan kodrati atau alami yang memungkinkannya menguasai bahasa. Potensi alami itu bekerja secara otomatis. Perangkat biologis yang menentukan anak dapat memperoleh kemampuan bahasanya dibagi menjadi 3, yaitu otak, alat dengar, dan alat ucap. Yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial. Untuk memperoleh kemampuan berbahasa, seorang anak memerlukan orang lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Anak yang secara sengaja dicegah untuk mendengarkan sesuatu atau menggunakan bahasanya untuk berkomunikasi tidak akan memiliki kemampuan berbahasa. Bahasa yang diperoleh anak tidak diwariskan secara genetik atau keturunan, tetapi didapat dalam lingkungan yang menggunakan bahasa. Yang ketiga yaitu faktor inteligasi. Faktor inteligasi adalah daya atau kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar. Yang keempat yaitu faktor motivasi. Benson menyatakan bahwa kekuatan motivasi dapat menjelaskan mengapa seorang anak yang normal sukses mempelajari bahasa ibunya. Sumber motivasi itu ada 2, yaitu dari dalam dan luar diri anak. Dalam belajar bahasa, seorang anak tidak terdorong demi bahasa sendiri. Dia belajar bahasa karena kebutuhan dasar yang bersifat seperti lapar, haus, serta perlu perhatian dan kasih sayang. Inilah yang disebut motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Untuk itulah mereka memerlukan komunikasi dengan sekitarnya. Kebutuhan komunikasi ini ditunjukkan agar dia dapat dipahami dan memahami guna mewujudkan kepentingan dirinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.